Pemirsa, ratusan ojek online di Garut, Jawa Barat ini mendatangi Polsek Cibatu untuk melaporkan dugaan pengeroyokan yang dilakukan sopir ojek pangkalan terhadap rekan mereka di stasiun Cibatu. Ratusan sopir ojek online di Garut, Jawa Barat yang tergabung dalam aliansi ojol Garut mendatangi Polsek Cibatu. Para sopir ojek online ini datang untuk melaporkan dugaan pengeroyokan yang dilakukan sopir ojek pangkalan terhadap rekan mereka saat akan menjemput penumpang di stasiun Cibatu. Ketua Yayasan Ojol Garut menyebut kejadian tersebut dipicu kesalahpahaman antara ojek online dan ojek pangkalan. Terus antara opang dengan ojol bisa sinergi karena kita sama-sama mencari rezeki ya buat keluarga, karena yang rezeki itu nggak ada yang tahu ya, ya kita sama-sama saling mengerti lah. Kalau misalkan dari pihak opang sendiri pengen seperti ojol, misalkan pengen membuat aplikasi atau dengan supaya jadi ojol lagi, ya silahkan kita bantu untuk membuat aplikasi asalkan SIM ada, surat-surat komplit, gitu. Tahunnya juga tahun masih muda yang bisa dipakai untuk ojek. Gitu. Ya. Sementara itu, kepolisian langsung melakukan langkah cepat untuk meredam situasi dengan memproses laporan para sopir ojek online. Karena ada rekannya yang dianiaya oleh ojek pangkalan, jadi mereka solidaritas datang ke sini. Tadi juga sebenarnya belum laporan ke kita juga, jadi kita tidak menerima laporan tentang kejadian tersebut. Tapi rekan-rekan daripada ojol sudah datang ke sini, jadi kita tadi sudah komunikasi secara panjang lebar, kasih masukan segala macam dan langkah-langkah ke depan akan kita tidak lanjuti. Para sopir ojek online meminta agar sopir ojek pangkalan tidak lagi main hakim sendiri dan dapat menyelesaikan kesalahpahaman, bukan dengan kekerasan. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga Babak Belur diduga dianiaya oknum anggota TNI Angkatan Laut di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Ya, usai kejadian ini, pemirsa, pihak Angkatan Laut menahan 5 oknum TNI AL yang terlibat dalam penganiayaan tersebut. Bulan dia ada pukul. Bulan. Mereka. Tangan kiri. Jangan sampai senjata api yang berbicara. Warga mengusir kapal TNI Angkatan Laut Karakelang yang bersandar di Pelabuhan Melangwani, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Ini dipicu lantaran warga kesal dengan aksi penganiayaan yang diduga dilakukan 5 oknum TNI AL hingga membuat seorang warga terluka. Penganiayaan berawal saat korban berekam sawi duling bersama warga lainnya memancing di kawasan pelabuhan. Merasa terganggu dengan aktivitas TNI Angkatan Laut, korban menegur. Tak terima ditegur, kelima oknum TNI AL tersebut menganiaya berekam hingga terluka di bagian mata dan mulut. Kelima oknum TNI tersebut telah diperiksa intensif dan ditahan oleh polisi militer TNI Angkatan Laut di Mako Lanal Melangwani dan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kejadian tersebut dipicu oleh kesalahan yang diduga di bawah pengaruh yang menyebabkan korban mengalami luka-luka dan situasi tidak kondusif. Pihak TNI Angkatan Laut juga meminta maaf atas kejadian ini dan menyerahkan bantuan pengobatan serta tali asi kepada korban. Dari Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, warga kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan ini dihebohkan dengan penemuan seorang pria tewas bersimbah darah. Ya, korban tewas akibat dibacok oleh kakak dari istri adik korban. Warga kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dikejutkan dengan tewasnya seorang pria bertepatan dengan prosesi pemakaman ayah korban. Korban tewas akibat dibacok oleh kakak dari istri adik korban. Korban tewas dengan 8 luka bacokan dan mengakibatkan korban tewas di lokasi kejadian di rumah pelaku. Saat kejadian, pelaku sempat minum kopi bareng di rumah pelaku. Entah perselisihan apa yang mengakibatkan pelaku membacok korban saat kejadian sendiri tak ada saksi yang melihat. Sepulang mengantarkan memakamkan ayah korban,
Warga terkejut melihat korban tergeletak di rumah pelaku dalam kondisi tubuh penuh luka bacok. Polisi dan petugas Inavis sudah mendatangi lokasi guna melakukan penyelidikan lebih lanjut. Saat ini kita sudah amankan di Polsek Lubuk Utara atas nama inisial S, dan korban sampai dengan saat ini sudah dimakamkan oleh pihak keluarga di Kelurahan Marga Bakti. Inisial korban S juga. Untuk korban sendiri tewas akibat apa? Sementara dugaan meninggalnya korban akibat luka bacok yang terdapat di bagian kepala bagian belakang, bagian tangan kiri kanan, jari-jari, dan di belakang telinga. Sementara pelaku sendiri belum bisa dimintai keterangan karena masih dalam kondisi syok akibat kejadian itu. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, viral seorang pria di Sleman, Yogyakarta jadi tersangka dan tahanan kota usai melindungi istrinya dari pelaku jambret. Ya pemirsa, ini kedua pelaku jambret tewas kecelakaan saat dikejar oleh suami korban. Kasus seorang pria di Sleman, Yogyakarta dijadikan tersangka karena melindungi istrinya dari jambret viral di media sosial. Pria tersebut kini dijadikan tahanan kota dan berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Kapolresta Sleman Kombes Pol Edi Stianto Erning Wibowo menyatakan penetapan status tersangka dilakukan berdasarkan gelar perkara, hasil olah TKP, pemeriksaan saksi, dan keterangan saksi ahli serta bukti rekaman CCTV. Pihak kepolisian menyampaikan ada 2 perkara yang ditangani penyidik, yakni kasus tindak pidana penjamretan dan kasus kecelakaan lalu lintas. Untuk kasus penjamretan, perkaranya gugur demi hukum karena para pelakunya meninggal. Sedangkan untuk kasus kecelakaan lalu lintas masih terus berlanjut. Karena kedua pelaku meninggal dunia, maka perkara tersebut gugur demi hukum dan dilakukan SP3. Kemudian untuk kejadian laka lantas ditangani oleh Satlantas Polresta Sleman. Polresta Sleman tentunya dalam menangani perkara laka lantas ini mengedepankan restoratif justice, ya, telah melakukan upaya-upaya memberikan ruang kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, kemudian menghubungi para pihak, yaitu para penasihat hukumnya untuk melakukan upaya-upaya berdamai. Namun beberapa kali sudah disampaikan tidak ada titik temu, sehingga proses penanganan laka lantas ditangani melalui jalur hukum. Sebelumnya 2 jambret mengambil tas milik seorang wanita warga Kalasan Sleman saat korban mengendarai motor pada 26 April 2025. Suami korban yang kebetulan mengendarai mobil di belakangnya memepet motor pelaku hingga keduanya terpental dan tewas di lokasi kejadian. Beberapa bulan kemudian, Satlantas Polresta Sleman menetapkan suami korban sebagai tersangka kecelakaan lalu lintas. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memandang perkara kasus penetapan tersangka terhadap Hogi Minaya perlu dilihat secara adil dan tidak semata-mata membaca pasal tetapi juga mempertimbangkan hati nurani dan konteks peristiwa yang terjadi. Mempertanyakan ya, bagaimana bisa pasal tersebut diterapkan dalam perkara ini kepada Pak Hogi, ya, karena yang lalai hingga menabrak itu kan bukan Pak Hogi, tetapi justru 2 orang penjamret tersebut dan mengakibatkan mereka sendiri yang meninggal dunia. Karena kan si Pak Hogi ini tidak menabrak tapi mengejar si jambret tersebut. Dan kami juga bingung kok kejaksaan juga bisa menerima perkara ini, bahkan akhirnya sekarang akan dilimpahkan ke pengadilan. Kami berharap Pak Hogi bisa mendapatkan keadilan dan kami akan memantau jalannya peradilan tersebut, ya. Pemirsa, ugal-ugalan mobil menabrak 6 pemotor di Jalan Raya Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Akibatnya pemirsa, seorang pemotor tewas terjepit dan sejumlah pengendara motor lainnya pun terluka.
Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Desa Parimono, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu sore. Satu pengendara motor tewas di tempat usai dihantam minibus yang melaju ugal-ugalan. Tidak hanya itu, mobil ini juga menghantam 5 motor lainnya yang menyebabkan sejumlah orang terluka. Warga pun langsung mengevakuasi para korban luka ke rumah sakit terdekat. Diduga sang sopir mengantuk saat memacu mobilnya di perempatan Parimono, Jombang. Benar telah terjadi kecelakaan yang melibatkan antara kendaraan minibus, jenis minibus dengan kendaraan sepeda motor. Penyebabnya apa itu, Dan? Untuk penyebab masih kami dalami. Yang jelas suatu kecelakaan, ada beberapa sepeda motor yang terlibat. Dari Jombang, Jawa Timur, Mokhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, kabur usai menabrak sejumlah pengendara, pengemudi mobil pick-up ditangkap warga dan jadi sasaran amuk massa di Solo, Jawa Tengah. Ya, pemirsa, akibat ditabrak mobil pelaku, sejumlah pemotor terluka. Wah, paling lur, untuk bak kabur. Mas. Sebuah mobil bak terbuka diamuk warga usai menabrak beberapa kendaraan di Solo, Jawa Tengah. Kejadian ini viral di media sosial. Dalam video yang beredar di media sosial, warga menyerang mobil dengan cara memukul dengan besi dan helm hingga melempari mobil dengan batu. Pelaku menolak keluar dari kendaraan melihat banyaknya warga yang mengadang kendaraannya. Namun pelaku akhirnya berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Laweyan, Solo. Mobilnya disuruh berhenti, nggak mau sama orang-orang, malah langsung terjang aja, padahal di bawah ada orangnya. Jadi orangnya sampai keseret sampai ke sini kan. Begitu lepas di sini nabrak lagi bapak-bapak. Bapak-bapak itu ditabrak terus diseret sampai ke situ. Begitu dia udah nggak bisa maju, mobilnya mundur, dipundurin kenceng, nabrak yang itu tadi, langsung lari lagi dia. Jadi langsung lari ke arah utara dia tadi. Kejadian berawal di Desa Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Mobil yang dikendarai pelaku menabrak sejumlah pengguna jalan hingga ada seorang wanita pengendara motor yang terlindas. Usai menabrak, mobil yang sempat berhenti sejenak kemudian malah melaju kencang sambil membunyikan klakson. Warga yang melihat hal tersebut langsung mengejar mobil pelaku. Hingga akhirnya tertangkap dan pelaku diamankan. Akibat tabrak lari tersebut, sejumlah pengendara motor terluka dan dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kembali di Ice Today, pemirsa, viral truk milik TNI menabrak 2 pengendara sepeda motor di ruas Jalan Tugu Mukti, Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Truk yang datang dari arah Cisarua menuju lokasi longsor tepat di jalan menurun tiba-tiba menabrak korban yang merupakan 2 anggota kepolisian Resor atau Polres Cimahi. Kedua korban masing-masing Aibtu Hendra Kurniawan dan Aibda Muhammad Geri tewas di lokasi kejadian setelah tubuhnya terlindas ban depan truk. Kedua anggota Polres Cimahi ini gugur karena tengah bertugas menuju lokasi penanganan bencana longsor di Cisarua. Kedua korban sudah dikebumikan oleh pihak keluarga di kampung halamannya masing-masing. Selain itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan penghargaan kepada kedua korban yang gugur dalam tugas berupa kenaikan pangkat 1 tingkat. Atas kegiatan mereka dinyatakan gugur dalam tugas. Dan ini memperoleh penghargaan dari Bapak Kapolri dengan kenaikan pangkat 1 tingkat. Pemirsa, petugas gabungan kembali menemukan jenazah korban longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Minggu siang. Ya, sementara ratusan warga lainnya masih dinyatakan hilang. Kedua jenazah langsung dievakuasi ke Puskesmas Pasir Langu untuk dilakukan identifikasi. Berdasarkan data terkini, korban meninggal dunia sebanyak 25 orang dan 23 lainnya selamat.
Selain itu, Kombes Pol Hendra Rohmawan, Kabid Humas Polda Jawa Barat, menyampaikan 105 orang diduga masih tertimbun material longsor. Seluruh korban selamat saat ini telah ditampung di kantor desa Pasir Langu untuk mendapatkan bantuan logistik dan perawatan medis. Sementara hingga kini, petugas gabungan masih melakukan pencarian dengan menggunakan alat berat serta anjing pelacak untuk menyisir titik-titik yang diduga menjadi lokasi tertimbunnya warga. Jumlah pengungsi saat ini diperkirakan mencapai 300 hingga 400 orang akibat bencana tersebut. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini pemirsa, kita sudah terhubung dengan rekan kami Naura Syafika langsung dari Desa Pasir Langu, Cisarua. Ya Naura, bagaimana proses pencarian dan evakuasi korban longsor? Ya, selamat pagi Pram dan Syafa dan juga pemirsa. Di pagi hari ini untuk proses dari pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat ini sudah dimulai sejak tadi pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan seperti yang kita ketahui bersama, memang sudah sebanyak 20 kantong jenazah ini sudah berhasil ditemukan, 11 berhasil diidentifikasi, namun sisanya masih proses identifikasi. Dan saat ini tepat yang berada di belakang saya merupakan titik terparah dari bencana longsor yang ada di Desa Pasir Langu, dan ini memang dari tim gabungan ini juga sudah melakukan pencarian korban. Dan tadi kami juga mendapatkan informasi bahwa di titik ini di mana tim gabungan yang sedang berkumpul saat ini, yang seperti pemirsa lihat ini tadi sempat ditemukan adanya jenazah, namun memang kalau misalnya kita lihat untuk beberapa faktor ini mempersulit untuk tim gabungan mengevakuasi jenazah tersebut dikarenakan banyak material lainnya yang menghalangi tubuh dari korban. Namun pastinya dari tim relawan dan juga tim gabungan lainnya ini juga sudah mengerahkan segala usaha, salah satunya adalah dengan menurunkan alat berat di titik ini, di mana alat berat ini sekarang sudah diturunkan sebanyak 2 alat berat yang sedang mengoperasikan untuk mengangkat dari material yang berat, kemudian juga mengangkat beberapa tanah-tanah yang ada di sini. Dan juga tidak hanya dari alat berat saja yang dilakukan untuk bisa mempermudah pencarian korban di titik ini, dari tim gabungan juga terus menyiramkan air, di mana air ini nantinya akan menggemburkan tanah sehingga lebih mudah untuk digali ataupun dicangkul untuk tanah tersebut dan mencari korban lainnya. Dan memang untuk titik atau work site dari zona pencarian korban di sini tidak hanya di titik ini saja, masih ada 3 titik lainnya, yaitu masih ada di atas dan juga di bawah. Namun kami berada tepat di tengah-tengah dari work site yang ada di Desa Pasir Langu ini. Dan kalau misalnya dari informasi, memang di sini sebanyak 30 rumah terdampak terbawa tanah longsor. Kemudian juga untuk posko pengungsian yang jaraknya sekitar 3 hingga 4 kilo dari titik kami melaporkan, ini posko pengungsian sudah menampung sebanyak 300 hingga 400 jiwa. Masih banyak keluarga yang terus berdatangan ke titik untuk melihat secara langsung bagaimana pencarian korban dan mengharapkan keluarga yang mereka tunggu-tunggu untuk informasinya segera bisa ditemukan. Dan juga nantinya kalau misalnya untuk jenazah yang ditemukan ini nanti langsung dibawa ke puskesmas dari Desa Pasir Langu untuk dilakukan identifikasi. Sementara itu Pram dan juga Syafa. Baik, Naura, kalau hingga saat ini kondisi cuaca di sana apakah mendukung untuk proses pencarian maksimal di sana? Ya, Pram, memang kalau misalnya untuk faktor cuaca itu merupakan salah satu yang menjadi penghambat dari tim gabungan untuk melakukan pencarian korban, karena di sini cuacanya saat ini sepertinya turun sedikit gerimis, dan kalau misalnya tadi pagi sempat ada kabut yang menghalangi, sehingga yang harusnya tadi pagi itu pencarian korban itu sudah bisa sebenarnya kalau setiap harinya dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, cuma karena faktor cuaca yang buruk akhirnya diundur menjadi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan kalau misalnya di kemarin itu sempat dihentikan secara sementara pada sore hari dikarenakan sempat ada longsor susulan, namun kita pastikan dan juga kita nantikan untuk hari ini semoga berjalan dengan lancar hingga di sore hingga di malam hari, sehingga untuk pencarian korban bisa dilakukan full 24 jam di lokasi ini. Syafa dan juga Pram. Ya, Naura, ada ratusan warga yang mengungsi. Bagaimana nasib mereka saat ini? Bagaimana kondisi kesehatan mereka? Kemudian juga bantuan yang mereka dapatkan, apakah kebutuhan mereka sudah terpenuhi seluruhnya? Ya,
Ya, baik Syafa. Kalau misalnya untuk pengungsi yang sebanyak 300 hingga 400 jiwa yang berada di posko pengungsian utama yang berada di Balai Desa Pasir Langu, ini mereka sudah menerima beberapa bantuan seperti adanya logistik ya, seperti kasur, kemudian selimut, kemudian juga pakaian bekas layak pakai, makanan siap saji, minuman. Mereka sudah dipenuhi untuk hal-hal tersebut. Namun kemarin saat kami ke lokasi pengungsian yang berada di Balai Desa itu, para pengungsi banyak sekali yang masih mengharapkan dan membutuhkan seperti pakaian dalam, kemudian juga pampers, karena memang di pengungsian mayoritas itu kebanyakan terdiri dari wanita dan juga dari bayi, kemudian juga balita yang pastinya membutuhkan pampers. Dan kalau misalnya di posko pengungsian itu juga ada dapur umum dan juga dibagi untuk ruangannya terbagi ada 2, yaitu ada di kantor utama dari desa tersebut, kemudian juga ada di GOR untuk di posko pengungsian utama. Syafa. Baik, Naura Syafika melaporkan langsung dari lokasi longsor di Desa Pasir Langu di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Kami masih menanti update terbaru dari Anda. Terima kasih dan tetap berhati-hati saat bertugas. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Kodam 3 Siliwangi menelusuri informasi 23 anggotanya yang ikut hilang dalam bencana longsor dan banjir bandang di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kodam 3 Siliwangi menelusuri informasi dugaan 23 anggota TNI yang ikut hilang dalam peristiwa tanah longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kepala Penerangan Kodam 3 Siliwangi, Kolonel Infanteri Mahmudin mengatakan, hingga kini pihaknya belum dapat memastikan kebenaran informasi tersebut dan masih melakukan konfirmasi di lapangan. Terkait dengan anggota saya terlebih dahulu itu, kita belum dapat informasi ya. Nanti saya lebih lanjut cari informasi terkait dengan personil saya yang terkait dengan hal tersebut. Mahmudin menegaskan proses pencarian seluruh korban tetap dilakukan meski menghadapi kendala cuaca dan kondisi medan. 250 personil gabungan, masyarakat, dan relawan dikerahkan untuk melakukan pencarian korban. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono Anyus melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Pemprov Jawa Barat menyiapkan bantuan 10 juta rupiah untuk setiap kepala keluarga yang mengungsi akibat bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Ya, bantuan diperuntukkan untuk menyewa tempat tinggal sementara dan kebutuhan hidup warga yang terdampak. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyiapkan bantuan sebesar 10 juta rupiah bagi setiap kepala keluarga yang mengungsi akibat bencana longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi biaya kontrak tempat tinggal sementara sekaligus memenuhi kebutuhan hidup para penyintas selama 2 bulan ke depan. Bantuan tersebut diharapkan dapat menjamin kebutuhan dasar korban sehingga pemerintah dapat lebih fokus pada proses pencarian warga yang masih tertimbun material longsor serta pemulihan pasca bencana. Sebelumnya longsor yang terjadi Sabtu dini hari menimbun sekitar 30 rumah di Kampung Pasir Kuning dan Kampung Pasir Kuda, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sebanyak 113 jiwa dari 34 kepala keluarga terdampak dengan puluhan warga lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Bupati Bandung Barat JJ Rici Ismail sempat terjebak dalam lumpur saat meninjau lokasi longsor di Desa Pasir Langu, Cisarua, Sabtu siang. Ya, pemirsa, ketika tiba di Desa Pasir Langu, JJ turun langsung ke area longsor untuk memantau proses evakuasi korban yang tertimbun longsor. JJ menggunakan jas hujan oranye menginjak tanah berlumpur, kemudian terperosok dan terjebak beberapa saat. JJ pun terlihat kesulitan bangkit setelah tubuhnya terbenam hingga hampir setinggi pinggang. Petugas terdekat pun berupaya membantu menarik lengan JJ hingga berhasil keluar dari lumpur dengan selamat. Kakinya nggak bisa keluar. Ya, pemirsa, pasca bencana longsor di Cisarua, BMKG kelas 1 Bandung memperingatkan potensi cuaca ekstrim di Bandung Raya masih akan berlangsung hingga 2 pekan mendatang. Ya, cuaca ekstrim ini disebabkan adanya siklon tropis Luana di wilayah Jawa Barat dan Bandung Raya. Angin juga ada
seruakan dingin yang dari benua Asia mengakibatkan suhu dingin di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Terus ada juga munculnya siklon Luana di Indonesia ini sehingga mendapatkan tinggi gelombang di perairan. Ya, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno memastikan pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat dilakukan selama 24 jam. Kami saat ini mengutamakan yang pertama adalah penyelamatan jiwa. Oleh karena itu kita melakukan operasi SAR 24 jam non-stop karena ada sekitar 83 warga yang masih dalam pencarian. Kemudian tentu saja adalah penanganan korban. Ini sudah biasa kita lakukan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, mulai dari identifikasi sampai penyerahan korban jenazah kepada keluarga. Hari ke-9, banjir di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat belum surut. Ya, kantor desa dan sejumlah sekolah diliburkan karena terendam banjir. Banjir masih merendam 53 desa di 20 kecamatan di Kabupaten Karawang. Salah satunya 2 dusun di Desa Karangligar. Hingga saat ini ketinggian air banjir masih mencapai 1 hingga 2 meter lebih. Selain rumah dan area persawahan, sejumlah sekolah dasar SMP ikut terendam banjir. Akibatnya aktivitas belajar mengajar terpaksa dihentikan. Sementara itu, banjir di wilayah dataran tinggi di Kabupaten Karawang berangsur surut sejak kemarin sore. Petugas memperkirakan jika intensitas hujan menurun dan Sungai Citarum serta Sungai Cibeet tidak kembali meluap, banjir di sejumlah lokasi lainnya akan segera surut. Ya pemirsa, untuk kembali mengetahui seperti apakah kondisi terkini banjir di Karawang, pemirsa, sudah rekan kami Rudi Setiawan di Desa Karangligar, Karawang. Ya Rudi, bagaimana kondisi banjir yang merendam permukiman di sana saat ini? Ya, Sapa dan Pram, selamat siang. Kami informasikan untuk banjir update terkini di Kabupaten Karawang, Jawa Barat sampai saat ini dari 20 kecamatan kini sudah berangsur turun menjadi 11 kecamatan. Namun untuk jumlah kecamatan, jumlah desanya ada sekitar 33 desa, di mana ada 10.000 lebih atau 10.200 kepala keluarga yang saat ini masih terdampak dan saat ini masih mengungsi di sejumlah tempat yang tersebar di 33 desa tersebut. Ya, Pram dan siapa kami informasikan juga untuk banjir di lokasi ini ada beberapa memang yang mengalami surut namun juga ada beberapa yang masih tetap bertahan, air tidak surut. Seperti yang di belakang saya ini kami gambarkan, ini lokasi hanya surut beberapa senti saja. Kalau di belakang saya ini merupakan Dusun Kampek, di mana ini merupakan Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat. Ini air ketinggian masih 2,5 meter paling tinggi, bahkan ada yang masih seatap rumah ya. Dan kemudian juga selain banjir yang berada di Desa Karangligar, juga di sini selain ini ada yang paling terparah hampir sama dengan di lokasi Desa Kampek, Kecamatan Teluk Jambe Baratnya, yaitu di di Kecamatan Pakis Jaya di Desa Teluk Buyung, di mana saat ini tim SAR maupun relawan yang berada di Desa Karangligar juga sebagian sudah dialihkan ke Kecamatan Pakis Jaya, di mana kondisi saat ini sedang banyak dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengevakuasi ke tempat-tempat yang lebih aman. Ya, Sapa dan Pram, juga untuk pengungsi di sini juga sangat masih juga banyak yang tersebar di beberapa. Dan memang ada beberapa keluhan masyarakat di sini untuk mobilitas masyarakat masih dibutuhkan, yaitu perahu karet. Di sini sangat minim sekali ya, Pram. Dan juga ini masyarakat mengeluh karena untuk aktivitas mobilitas masyarakat, Bu silakan. Untuk masyarakat di sini beraktivitas, mereka terpaksa harus jalan kaki. Jadi perahu-perahu di sini sangat minim karena hanya saya lihat di sini hanya di Dusun Kampek ada 2, di sana ada 2, berarti ada 4 perahu yang dipersiapkan untuk mobilitas masyarakat.
Ya ini seperti bisa dilihatkan ini ada masyarakat ini di jalan kondisi saat ini ada sekitar masih untuk sekarang ini sedengkul orang dewasa. Kalau ke sana nanti bisa dilihat ini bisa sampai masih seperut, sepaha dalam banget sampai seperut. Ya Pram, untuk banjir di Kerawang sendiri untuk pihak BPBD Kabupaten Kerawang sampai saat ini terus masih mendata ada sejumlah ribuan rumah yang memang yang sudah surut dan juga ada yang masih yang cukup parah, yaitu diantaranya ada beberapa kecamatan yang tersebar di beberapa desa. Ya Pram, untuk sementara itu juga di balai desa yang sempat lumpuh, sementara ini pada hari Senin pagi tadi ini saya lihat sedikit sudah ada aktivitas. Namun ada beberapa sekolah yang masih diliburkan karena sejak sehari 9 ini aktivitas sekolah dari SD maupun pihak sekolah SMP, sekolah menengah pertama ini masih diliburkan karena masih terendam itu mencapai hampir 1 meter ini. Yaitu sekolahnya yang berada di sebelah kanan saya dan kemudian yang ini sebelah ini juga SMP saya tadi melihat masih diliburkan karena kondisinya masih terendam. Ya sementara demikian yang untuk informasi dari Kecamatan Dok Jambe Barat, Desa Kalangligar. Ya, Rudi Setiawan, ini sudah hampir lebih dari sepekan banjir di sana sangat tinggi sekali. Apakah tidak ada solusi pasti dari pemerintah tempat untuk mengurangi debit air di sana? Ya Pram dan siapa untuk debit air memang sampai saat ini belum ada, saya lihat tidak ada upaya untuk seperti menyedot pompa air di mana untuk kondisi saat ini air di sini masih terus tinggi. Jadi karena kondisi kultur tanahnya di sini ya cukup rendah sehingga kesulitan untuk membuang air. Di mana ini bisa saya gambarkan di belakang ini rumah-rumah warga. Ini ada sekitar kurang lebih 400-an kepala keluarga di sini yang masih di rumah ini di belakang ini. Dan ini bisa saya gambarkan ya Pram, ini warga yang tadi jalan kaki ini sudah cukup tinggi kalau saya bisa detilkan ini. Nah ini kurang lebih. Nah ini warga ini dan untuk air seperti yang tertera di sini ini tidak bisa disedot atau dengan menggunakan pompa karena di belakang perumahan di pemukiman warga perumahan juga ini terdapat area persawahan di mana area persawahan juga sekarang kondisinya sudah menjadi lautan air dan ini kondisinya ini nyambung. Nah ini kondisi area persawahan yang sampai saat ini masih menjadi lautan. Ini kondisi terkini Pram. Ini kalau saya melihat area persawahan sama sekali hanya surut sedikit ya beberapa senti saja. Ada sekian rumah yang di pinggirnya juga masih terendam banjir. Dan kemudian juga kalau di sebelah ujung yang saya gambarkan ke sana ini, nah ini merupakan kampung dusun, ini dusun Pengasinan, di mana ini dusun Pengasinan ini juga terdampak, ada masih ratusan rumah yang masih terendam banjir. Dan kemudian untuk aktivitas mobile masyarakat juga di sini harus menggunakan perahu, di mana kalau tidak menggunakan perahu di sini cukup dalam jalannya. Jadi akses jalannya juga di sini Pram masih cukup tinggi, di mana untuk ke lokasi maupun ke rumah itu harus menggunakan perahu. Dan pada hari Senin ini memang banyak masyarakat yang melihat ke rumahnya untuk melihat barang-barang mereka yang terendam. Ya demikian Pram. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa, puluhan rumah warga rusak parah akibat banjir bandang di Pemalang, Jawa Tengah. Ya, ratusan warga bertahan di tempat pengungsian yang minim fasilitas dan juga bantuan. Proses evakuasi material terus dilakukan oleh warga, relawan, BPBD, TNI, dan Polri akibat banjir bandang di Desa Penakir, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Banjir bandang datang secara tiba-tiba pada Jumat malam yang membawa batu-batu besar serta material kayu dari lereng Gunung Slamet. Akses jalan dan jembatan putus serta puluhan rumah rusak parah, bahkan sebagian diantaranya rata dengan tanah.
Akibat kejadian ini, satu orang warga Tanto 33 tahun dilaporkan meninggal dunia, sementara puluhan warga lainnya mengalami luka-luka. Kini sebanyak 630 jiwa terpaksa mengungsi di kantor kecamatan dan gedung NU Pulosari. Di tempat pengungsian, warga mengaku kesulitan karena kamar mandi terbatas dan minimnya ketersediaan air bersih. Itu masih kurang ya? MCK untuk mandi itu tempat mandi kurang nggak? Kurang ya? Masih kurang. Airnya kurang, minim. Petugas gabungan terus melakukan penanganan darurat serta pendataan kerusakan dan kebutuhan para korban terdampak banjir bandang. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno Anyus melaporkan. Sementara itu pemirsa, puluhan rumah warga rusak parah akibat banjir bandang di Pemalang, Jawa Tengah. Ya, ratusan warga bertahan di tempat pengungsian yang minim fasilitas dan bantuan. Selain banjir bandang, hujan deras yang disertai angin kencang di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah juga menyebabkan pohon tumbang di sejumlah titik. Desa Penakir Pulosari Porak-Poranda menyisakan batang pohon berserakan di jalanan. Sejumlah rumah warga juga dilaporkan rusak akibat terjangan banjir bandang. Petugas gabungan yang tiba di lokasi berupaya mengevakuasi sisa material yang terbawa banjir bandang. Pohon-pohon besar yang menutup jalan serta permukiman mulai dipotong untuk dipindahkan. Selain tertutup batang pohon, jalanan desanya Lembeng Pulosari juga dipenuhi lumpur. Kawasan objek wisata pemandian air panas Guci, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah juga terdampak banjir bandang. Pancuran 13 hancur, 3 jembatan dilaporkan putus dan sejumlah fasilitas yang ada di kawasan wisata Guci juga rusak. Di lereng Gunung Selamat, hujan dengan intensitas tinggi memicu banjir bandang dan angin kencang. Luapan sungai dari wilayah hulu membawa material sedimen berupa lumpur, batu, dan kayu yang menerjang pemukiman warga. Selain merusak pemukiman dan fasilitas umum, banjir bandang ini juga menyebabkan gangguan akses wilayah serta memaksa sejumlah warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Kawasan Desa Bebelan, Kabupaten Bekasi banjir dengan ketinggian air hingga 80 cm. Akibat curah hujan deras mengakibatkan jalan yang ada di perumahan Pondok Ungu Permai, Sektor 5, Desa Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terendam banjir dengan ketinggian air 60 hingga 80 cm. Selain curah hujan yang cukup tinggi, banjir juga disebabkan saluran drainase di permukiman yang buruk. Akibat banjir yang masih tinggi mengakibatkan kendaraan roda 2 yang nekat melintas mengalami mati mesin. Warga setempat pun berharap pemerintah setempat segera mengatasi persoalan banjir tersebut. Hujan dari jam 2 malam. Di sini hujan dari jam 2 malam. Kalau hujan selama 4 jam atau 3 jam di sini udah pasti banjir sini. Pasti banjir ya? Iya, di Marakas nih. Kira-kira kalau akses ke sini tuh terhambat nggak sih kayak untuk aktivitas? Pasti terhambat, motor nggak bisa jalan gitu. Jalan kaki lewatin banjir jauh sekitar 4 kilo. Yang memasuki hari keempat bencana banjir di Kota Tangerang, ratusan rumah di Kelurahan Priuk, Kota Tangerang masih terendam banjir. Ya, ratusan rumah warga, pemirsa, ratusan warga pun bertahan di posko pengungsian. Banjir setinggi 1 hingga 1,5 meter masih merendam perumahan Priuk Damai dan perumahan Mutiara Pluit, Tangerang, Banten. Sempat surut, debit air kembali naik sekitar 40 cm usai hujan deras mengguyur lokasi. Untuk upaya penanggulangan, pemerintah Kota Tangerang memaksimalkan sejumlah mesin pompa air di wilayah terdampak. Sementara itu, para pengungsi terpaksa masih bertahan di pos pengungsian.
Kalau yang sekarang ini terus terang banyak mungkin warga nggak sempat menyelamatkan ya, karena ini kenanya pas saat tidur subuh. Jadi kan saat itu termasuk saya juga lagi posisi tidur, teriak tanggul jebol ya, gimana lagi? Yang bisa diselamatkan ya badan aja. Yang penting kita bisa menyelamatkan diri. Kalau harta ya di dalam banyak yang Ya, pemirsa, kembali untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan kami Sukron di Perumahan Priuk Damai, Tangerang, Banten. Ya, Sukron, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, baik Stafa dan Pram dan juga pemirsa Anyus TV, saat ini saya berada di Perumahan Priuk Damai, di RW 8, Kelurahan Priuk, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang. Saat ini ketinggian air dibandingkan 3 hari lalu memang sudah jauh lebih surut. Namun juga masih cukup parah, bahkan di belakang saya itu bisa lebih dari 2 meter. Di tempat saya berdiri ini sekitar 60 hingga 80 cm. Safa dan Pram. Iya, Sukron, ini penyebab banjir salah satunya karena tanggul yang jebol. Apakah hingga saat ini penanganan tanggul jebol telah dilaksanakan di sana? Ada beberapa memang titik-titik tanggul yang jebol sudah dipasang kisdam oleh dinas terkait, yaitu dinas PUPR. Tapi ini nggak cuma tanggul yang jebol, lebih diperparah dengan limpasnya air dari situ Bulakan yang ada tepat di sisi sebelah kiri perumahan, seperti itu, Pram. Ya, Sukron, lalu apa saja upaya penanganan banjir yang dilakukan oleh Pemkot setempat? Sejak kemarin ada 7 mesin pompa milik pemerintah Kota Tangerang yang ada di sekitar wilayah terdampak banjir ini. Namun hanya baru 4 mesin pompa yang bisa dimaksimalkan, bisa difungsikan, karena 3 mesin pompa masih terendam. Karena itu kan harus menggunakan listrik. Mereka juga khawatir takut terjadi hubungan pendek arus listrik, maka baru 4 mesin pompa yang bisa berfungsi sejak kemarin sudah terus disedot, dan ini cukup signifikan surutnya dibandingkan dari hari Jumat, Sabtu itu banjir di sini lebih dari 4 meter, seperti itu, Syafa dan Pram. Ya, ini Sukron, ini warga juga sebagian memilih mengungsi. Apakah sebagian lagi masih bisa beraktivitas di rumah yang terendam banjir tempat Anda melaporkan saat ini? Kalau yang rumahnya cuma 1 lantai, bisa dipastikan mereka semuanya mengungsi, karena memang sudah bisa tidak berbuat apa-apa lagi mereka, karena air semua masuk ke dalam rumah. Dan bagi warga yang rumahnya berlantai 2 atau 2 lantai, ada sebagian yang masih memilih bertahan, begitu, Pram. Tapi kalau malam mereka minta dievakuasi karena memang tidak ada listrik di Perumahan Priuk Damai ini. Semua aliran listrik diputus oleh PLN, seperti itu, Pram. Baik, lalu bagaimana dengan kondisi kesehatan warga ini, mengingat ketinggian air masih tinggi dan masih banyak yang bertahan di posko pengungsian? Dari kemarin kita berbincang-bincang karena ini sudah memasuki hari keempat, walaupun dinas kesehatan petugasnya bersiaga di posko-posko pengungsian, namun ada beberapa warga yang memang sudah mengeluhkan. Ada yang gatal-gatal, ada yang mulai pusing kepalanya, dan memang dengan segala keterbatasan di posko, warga sih berharap mereka bisa kembali dan banjir ini segera surut, karena memang mereka juga sudah jenuh. Ini hari keempat. Mereka berharap siang ini sebenarnya mereka berharap bisa membersihkan rumahnya. Namun melihat ketinggian air seperti ini, bisa dipastikan banjir hari ini tidak mungkin surut, seperti itu, Syafa dan Pram. Oke, baik, terima kasih banyak Sukron langsung dari Priuk Damai, Tangerang, Banten. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, suasana haru mewarnai pemakaman 3 korban jatuhnya pesawat ATR 42500. Ya, jenazah Yoga Noval dan Ferry Irawan dimakamkan di Jakarta, sementara jenazah pilot Andi Dahananto dimakamkan di Tangerang, Banten. Suasana duka menyelimuti tempat pemakaman umum Malaka, Durensawit, Jakarta Timur saat jenazah pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan Yoga Noval dimakamkan pada Minggu siang. Yoga merupakan salah satu korban dalam kecelakaan pesawat ATR 42500 yang sebelumnya dinyatakan hilang dan telah berhasil diidentifikasi tim gabungan. Prosesi pemakaman berlangsung hikmat dan penuh haru. Tangis keluarga pecah saat peti jenazah dibawa menuju liang lahat.
Suasana penuh haru semakin pecah ketika peti perlahan diturunkan ke dalam makam. Sejumlah keluarga, kerabat dekat, serta rekan kerja almarhum hadir mengiringi prosesi terakhir tersebut. Sementara jenazah Ferry Irawan, pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimakamkan di TPU Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur. Ferry Irawan menjadi korban kecelakaan pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan. Pemakaman dilakukan dengan upacara kedinasan. Sejumlah petugas KKP berseragam membawa peti jenazah almarhum ke tempat pemakaman. Kesedihan menyelimuti prosesi pemakaman saat salah satu anak almarhum mengumandangkan azan setelah peti jenazah dimasukkan ke liang lahat. Penghormatan terakhir bagi almarhum dilakukan seluruh petugas KKP, keluarga, serta kerabat yang hadir di pemakaman. Sementara jenazah Kapten Andi Dahananto, pilot pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, dimakamkan di TPU Ranca Sadang, Desa Sodong, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu siang. Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan prosesi upacara pemakaman sebelum jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat yang dihadiri keluarga dan kerabat. Kapten Andi merupakan salah satu korban meninggal dunia dalam tragedi jatuhnya pesawat ATR 42500. Dari Jakarta dan Tangerang, Banten, tim liputan Anyus melaporkan. Ya, pemirsa, diduga kelelahan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pingsan saat memimpin upacara penghormatan 3 jenazah korban pesawat ATR 42500 yang jatuh di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Jakarta, 25 Januari 2026. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pingsan di tengah sesi upacara penghormatan 3 jenazah korban pesawat ATR 42500 yang jatuh di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Menteri KKP Sakti langsung diselamatkan para protokol dan petugas yang bersiaga di dalam ruangan upacara. Sakti Wahyu Trenggono direncanakan memimpin upacara penghormatan terakhir kepada 3 korban pesawat ATR 42500. Namun karena masalah kesehatan tersebut, upacara dilanjutkan dengan dipimpin oleh Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan. Didit Herdiawan mengatakan Sakti Wahyu Trenggono kelelahan, namun telah membaik dan telah mendapatkan penanganan medis. Sudah sadar, enggak apa-apa. Ini kecapean, enggak kecapean aja. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diketahui Menteri KKP baru saja kembali setelah hadir dalam World Economic Forum yang digelar di Davos, Swiss. Setelah tiba di Indonesia, Sakti langsung menghadiri upacara penghormatan terakhir korban pesawat ATR 42500. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Ya, kedatangan jenazah korban pesawat ATR 42500 asal Klaten, Jawa Tengah diwarnai isak tangis istri dan keluarga almarhum. Iya, sebelum dibawa ke rumah duka, jenazah terlebih dahulu disolatkan di masjid desa setempat. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah almarhum Restu Adi Pribadi, 39 tahun, tiba di rumah duka di Kecamatan Wonosari, Klaten, Jawa Tengah. Almarhum merupakan salah satu kru teknisi korban pesawat ATR 42500 yang jatuh di Pangkep, Sulawesi Selatan. Korban selama ini tinggal di Jakarta di sekitar Bandara Halim Perdana Kusuma bersama istri dan anaknya. Korban sempat berpamitan kepada istri untuk terbang ke Makassar menggantikan temannya yang sedang libur. Namun dalam perjalanan, pesawat yang ditumpangi korban terjatuh. Oleh keluarga, almarhum dikenal baik dan mudah bergaul. Almarhum meninggalkan 1 istri dan seorang anak yang masih berusia 5 tahun.
Berangkat kerja ke luar kota memang ada kontak, mau bilang aku mau ke sana, Didik, doain bapak sehat, selamat gitu. Terus ada kontak terus. Memang kontak terakhir kemarin hari Sabtu pagi bilang mau ke Makassar, bakal jam 8.30 gitu. Dari Halim ke Semarang, Semarang ke Jogja terus mau ke Makassar. Rencananya jenazah korban akan dimakamkan di TPU Desa Sidoharjo, Kecamatan Polan Harjo, Klaten, bersebelahan dengan makam ibunya. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Hari ini kekasih Lula Rafah, Reza Arab akan diperiksa Polres Metro Jakarta Selatan. Ya, Reza Arab diagendakan untuk diperiksa jam 10 pagi di Polres Metro Jakarta Selatan. Selain Reza Arab, hari ini polisi juga memanggil beberapa rekan dekat Lula untuk dimintai keterangan. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, rekan Lula akan ditanyakan terkait sejumlah aspek termasuk riwayat kesehatan Lula sebelum ditemukan meninggal dunia. Sementara itu hingga kini polisi masih menunggu hasil analisis dari barang bukti yang ditemukan untuk memastikan penyebab kematian selebgram Lula Lafah. Ya, jagat hiburan digegerkan dengan kabar meninggalnya selebgram sekaligus kekasih Reza Arab Lula Lafah. Ya, Lula dimakamkan Sabtu siang pemirsa di Pemakaman Umum Rawa Terate, Jakarta Timur. Isak tangis keluarga tak terbendung saat jenazah selebgram Lula Lafah dimakamkan di Pemakaman Umum Rawa Terate, Jakarta Timur. Termasuk musisi sekaligus YouTuber Reza Arab yang tak kuasa menahan tangis. Sementara tangis ibu Lula Lafah pecah saat jenazah masuk ke liang lahat. Ia tak kuasa menahan tangis melihat jasad putrinya dikuburkan. Datang semua, ya semoga kita kirim doanya juga buat Lula. Doain ya, enggak, Lula nggak pernah cerita apa-apa mengenai sakitnya, dia juga nggak pernah cerita. Saya tahu dari orang terdekatnya, ya pembantu sama asisten. Nggak ada. Selebgram Lula Lafah ditemukan meninggal dunia di sebuah apartemen di kawasan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat malam. Dalam sebuah foto yang beredar memperlihatkan selebgram Lula Lafah ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kabar duka juga datang dari dunia musik Indonesia. Vokalis grup band di era 90-an Elemen, Lucky Wijah, tutup usia kemarin malam. Ya, Lucky meninggal dunia di usia 50 tahun setelah menderita penyakit ginjal yang dideritanya 1 tahun terakhir. Suasana duka menyelimuti kediaman keluarga dan grup band Elemen saat jenazah Lucky Wijah tiba di rumah duka di Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Lucky Wijah, vokalis grup band Elemen pada Minggu malam, mengembuskan nafas terakhirnya di usia 50 tahun akibat penyakit ginjal yang dideritanya 1 tahun terakhir. Almarhum meninggal setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit Halim. Terus setahun 2 tahun ini ginjalnya memang bermasalah. Tapi tiba-tiba dia sekarang jadi sesak napas. Pas kemarin kita terakhir tuh pas tahun baru, nah dia tuh nyesek gitu. Kenapa jadi nyesek Lucky sekarang gitu? Tahun ini gue jadi nyesek, sekarang jadi nggak bisa itu gitu. Nah itu udah mulai itu terakhir tahun baru tuh kita di Kalimantan. Tapi dari aktivitas selama ini kelihatan agak beda dari dia orang yang nggak pernah ngomong. Kita nggak pernah tahu dia ke rumah sakit. Kita nggak pernah dikasih tahu buat dia ada di rumah sakit. Bersama Elemen yang dibentuk pada tahun 1997, almarhum Lucky Wijah telah melahirkan sejumlah album dan banyak hits. Di antaranya Rahasia Hati, Maaf Dari Surga, dan Cinta Tak Bersyarat. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Kita ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah Provinsi Jakarta memulai pembangunan jembatan penyeberangan orang atau JPO yang menghubungkan kawasan Ancol dengan Jakarta International Stadium. Ya, pembangunan JPO ditargetkan dapat digunakan oleh masyarakat pada Juni 2026. Pemirsa, pembangunan JPO yang menghubungkan antara Jakarta International Stadium atau JIS dan juga Ancol sudah mulai dalam tahap pengerjaan. Dan ini ditargetkan akan selesai pada bulan Mei tahun 2026 dan diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat di bulan Juni tahun 2026. Nah, ini saya tepat berdiri di ujung jembatan di sisi Ancol. Nah, ini jembatannya menghubungkan dari Ancol ke JIS atau Jakarta International Stadium. Dan JPO ini memiliki total panjang 466 meter, terdiri dari jembatan sepanjang 166 meter dan jalur pedestrian sepanjang 300 meter. Dan lebar jembatan ini sekitar 6,6 meter lebarnya. Dan kemarin dari Gubernur Jakarta Pramono Anung sendiri juga sudah menyampaikan kalau diharapkan nantinya pada ulang tahun Jakarta sudah bisa digunakan, yakni pada bulan Juni tahun 2026. Dan tentu saja diharapkan dengan adanya pembangunan JPO yang menghubungkan antara JIS atau Jakarta International Stadium dan juga Ancol, yang keduanya ini juga tempat yang tentu saja digunakan untuk beraktivitas banyak masyarakat, dan ini diharapkan untuk dapat mempermudah akses masyarakat, kemudian yang menggunakan transportasi umum maupun juga transportasi pribadi ataupun juga mereka yang membutuhkan akses jalan ini dapat lebih mudah untuk akses jalan yang menghubungkan antara JIS dan juga Ancol. Dan nantinya tentu saja kami bersama-sama menunggu apakah di bulan Mei tahun 2026 ini akan rampung dikerjakan dan juga akan bisa digunakan pada Juni tahun 2026. Dari Jakarta, Jen Cahyani bersama juru kamera Jemi Jasin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Indonesia berhasil menjabat satu gelar pada ajang Indonesia Masters 2026 melalui nomor tunggal putra yang disumbangkan Alwi Farhan. Ya, menghadapi tunggal asal Thailand, Alwi menang 2 game langsung dan menyabet gelar perdananya di turnamen level Super 500. Indonesia berhasil menyabet satu gelar pada ajang Indonesia Masters 2026 melalui nomor tunggal putra yang disumbangkan Alwi Farhan. Bermain di Istora Senayan Jakarta pada Minggu sore, Alwi tampil gemilang dengan menaklukkan tunggal asal Thailand Panitchapon Tirasakul. Alwi menunjukkan dominasi penuh pada laga ini dan memastikan kemenangan 2 game langsung. Again, there's that fall away shot. He's just doing so well right now. Alwi menang dengan skor telak 21-5 dan 21-6 atas Tirasakul. Wow, what a performance from Alwi Farhan. 21-6 in the second. Ya, saya menggunakan seluruh atmosfer dan sorak riuh penonton untuk menjadi tenaga saya dan menjadikan lawan pressure. Ya pastinya sangat amat. Dulu saya pengen banget main di Istora dengan suara yang seberisik itu. Saya pengen sangat amat pengen. Alhamdulillahnya Tuhan, saya manifestasi, saya berdoa semoga suatu saat saya dipantaskan. Usahanya sudah saya pantaskan, alhamdulillah Tuhan jawab di waktu yang tepat. Ini jadi gelar perdana Alwi di turnamen level Super 500. Alwi juga menjadi tunggal putra Indonesia menjuarai turnamen ini sejak terakhir kali diraih Jonathan Christie pada edisi 2023. Ya, pemirsa, aksi brutal agen ICE yang menembak mati 2 warga Minnesota memicu aksi protes yang meluas di Amerika Serikat. Ya, aksi protes pun berubah menjadi kericuhan massal.
Aksi brutal agen ICE yang menembak mati 2 warga AS memicu aksi protes yang meluas di Amerika Serikat. Ribuan warga AS turun ke jalan mengutuk aksi keji agen imigrasi dan bea cukai tersebut. Started as a pretext about immigration and the fraud, whatever. It's well beyond that now. It's into your Second Amendment, it's into your Fourth Amendment, it's into your Sixth Amendment. This is so far beyond what people at home probably are watching going, oh, it's Minneapolis, it's Woke Hoth, it doesn't affect me, whatever. It does. It's you as well now. Wake up. Please watch what's happening here. Beberapa minggu sebelumnya, Minneapolis sudah diguncang penembakan oleh agen imigrasi dan bea cukai ICE. Gubernur Tim Walz mengutuk penembakan tersebut dan menyerukan penarikan agen ICE dari seluruh Minnesota. Ia juga mengancam akan mengaktifkan Garda Nasional untuk menghalau agen ICE. Pemirsa, Amerika Serikat dilanda badai salju yang menyapu sebagian besar wilayahnya. Ya, Presiden Amerika pun menyampaikan kondisi negaranya dalam keadaan darurat federal. Badai musim dingin yang ekstrim di Amerika Serikat telah menyapu sebagian besar wilayah Amerika. Kondisi yang ekstrim ini melumpuhkan pasokan listrik, mengacaukan transportasi udara, dan mengancam keselamatan ratusan warga Amerika. Presiden Amerika Donald Trump menyebut kondisi ini merupakan hal bersejarah karena lebih dari 1 juta pelanggan kehilangan listrik dan memicu pembatalan lebih dari 10.000 penerbangan di seluruh negeri. Tebalnya salju dan hujan es membuat aktivitas warga terhenti di banyak negara bagian. Merespon hal ini, pemerintah menetapkan status darurat federal di 20 negara bagian dan di distrik Columbia dinyatakan keadaan darurat cuaca. Pemirsa, puluhan keluarga di Gaza Utara mencari perlindungan di sebuah gedung yang terancam ambruk. Warga tidak punya pilihan karena kondisi Gaza yang telah porak-poranda. Puluhan keluarga Palestina di Gaza Utara tinggal di rumah susun Al-Karama yang porak-poranda usai dibombardir Zionis Israel. Meski telah dilarang oleh petugas sipil Gaza, mereka tidak punya pilihan lain. Diketahui sebagian besar bangunan di Gaza telah rata dengan tanah atau hancur usai dibombardir Zionis Israel selama 2 tahun lebih. We have no choice, or to go to the tent camp, or still live here in this apartment. The situation till now is good. The building is strong, doesn't collapse from the wings or from the rain. Well, as you can see, you can go ahead living in this apartment or this building. متهالك ايش بدنا نساوي؟ متهالك ورغم هيك بدنا نعيش، ايش بدنا نساوي؟ وين بدنا نروح؟ نرجع لمجاري او نرجع لرمل، كل ساعة بنلاقي حشرة غير شكل، ننام نقعد الحشرات على وجهنا في هناك، كنا في خان يونس، وبعدين قضينا الصيف هناك ما بتتحمل شمسها حامية، ما نقدرش نقعد في الخيمة أبدا، كنا نشرب. Awal bulan Januari, utusan AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, mengumumkan dimulainya fase kedua dari rencana Trump. Fase ini mencakup peralihan dari gencatan senjata ke perlucutan senjata, pembentukan pemerintah teknokrat, dan dimulainya upaya rekonstruksi Gaza. Pemirsa, ada fenomena menarik saat musim dingin di Moskow. Ya, kali ini matahari di wilayah Sergiev, Rosat tidak hanya 1 tapi 3. Dan berikut penampakannya, pemirsa. Warga Sergiev Posad di Moskow disuguhi pemandangan langit yang langka di hari Minggu kemarin. Ada 3 matahari yang bersinar bersamaan di atas kota.
Fenomena ini dikenal sebagai parhelia atau halo optik. Parhelia terjadi akibat pembiasan sinar matahari melalui kristal es yang melayang di udara dan membeku saat musim dingin. Hasilnya, ilusi matahari terjadi di langit kota, membuatnya seolah-olah memiliki 3 matahari. Ya, pemirsa, fenomena alam cahaya indah aurora terjadi beberapa di wilayah. Ya, tak hanya di bumi, aurora juga berhasil terekam dari luar angkasa. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Ya, pemirsa, setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Reza Siragar dan Rosalin Cio. Saya Pram Senja dan rekan saya. Dan saya Syafaati Suryo pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Seorang kosmonot Roskosmos merekam pemandangan menakjubkan aurora borealis dari atas stasiun luar angkasa internasional. Terlihat bumi diselimuti tirai cahaya yang bersinar saat aurora menyebar di atmosfer. Aurora borealis adalah fenomena cahaya alami yang terjadi ketika partikel bermuatan dari angin berinteraksi dengan magnetosfer bumi hingga memancarkan cahaya. Aurora borealis juga menerangi langit Novi Orengoy di distrik Yamalo, Rusia. Dengan teknik time-lapse, pita-pita cahaya tertangkap dengan indah di langit. Fenomena aurora di Rusia dapat berlangsung dalam hitungan menit hingga hari, tergantung pada aktivitas matahari. Di kota Nuremberg, Jerman, aurora borealis juga menerangi langit malam. Fenomena ini membuat langit pagi menjadi tontonan surrealis. Hal ini terjadi di sebagian besar wilayah Jerman dengan Nuremberg, Berlin, hingga Münsterland menjadi kota dengan hiasan aurora terindah. Fenomena alam ini dihasilkan dari konvergensi luar biasa antara peristiwa matahari dan bumi.